Halo saudara-saudara penghobi koi se-Indonesia. Berjumpa lagi dengan Koiku Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview sebuah kolam koi minimalis milik dari sahabat Koiku Indonesia juga, yang kebetulan saya sedang silaturahmi ke sana. Sebelum kita mulai, saya mohon support dari saudara semua untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan info yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara semua. Kolam ini masih tergolong kolam baru karena running belum sampai masuk waktu 2 bulan. Kolam ini posisinya ada di sebelah teras ya, dengan dimensi memanjang 3 meter, kemudian memiliki lebar 1,8 meter, kedalaman air 1,2 meter. Untuk dimensi chamber sendiri, panjangnya itu 2 meter kali 0,5 meter dengan kedalaman air 1,3 sampai 1,4 meter. Lebih dalam 10 sampai 20 cm dibanding dengan kolam. Memiliki kapasitas air sekitar total 8 ton. Kolam ini dibuat berbentuk letter L dengan posisi chamber tidak bersebelahan atau bersampingan dengan kolam ini, karena pemilik kolam memang menginginkan sisi-sisinya itu menggunakan kaca. Untuk ketebalan kaca yang dipakai tebal 1 cm. Kelihatannya ini sudah cukup kuat ya, meskipun lebih bagus menggunakan double glass atau menggunakan kaca yang lebih tebal. Untuk pompa ini menggunakan yang kapasitas 10.000 liter per jam. Berarti kolam ini memiliki kurang lebih cycle rate 1,25 ya. Artinya 1,25 volume air itu berputar 1 kali dalam 1 jam. Kolam ini memiliki 3 chamber ya. 1 filter mekanis, filter biologis, lalu chamber ketiga sebagai tempat dari pompa dan lampu UV. Pada chamber pertama di sini menggunakan full jaring nelayan sebagai media untuk menangkap kotoran-kotoran yang besar. Di sini jaring nelayannya tidak menggunakan karung waring ya, jadi langsung dibuyar. Maksudnya supaya semua sisi dari chamber 1 ini tertutup oleh jaring nelayan, tapi tidak menyebabkan clogging juga ya. Di atas sini ada pipa pembuangan. Karena ini kolam outdoor yang rentan terkena air hujan dan menyebabkan permukaan air naik, maka itu dibuat pipa pembuangan agar permukaan air tidak meluap. Dari chamber pertama, air menuju ke chamber yang kedua. Di sini isinya media biologis dan media kimia. Media biologisnya memakai full biobol, dan kimia memakai oyster sebagai pH buffer. Sebetulnya untuk space-nya masih cukup banyak dan ini masih bisa dimaksimalkan dengan menambahkan biobol. Bisa juga untuk penyimpanan kerang oyster ini berada di chamber 3 sebetulnya. Dari chamber kedua air menuju chamber ketiga. Chamber ketiga ini isinya pompa, kemudian filter UV, dan ada pompa otomatis untuk dripping. Nah, jadi cara kerja pompa otomatis untuk dripping ini begini. Ujung permukaan pipa ini dibuat menempel pada level permukaan air yang kita kehendaki. Ketika permukaan air turun atau tidak menempel pada ujung pipa ini, maka otomatis pompa akan nyala dan mengeluarkan air. Nah, seperti yang saya coba, ketika pipa ini diangkat, permukaan air tidak menempel pada ujung pipa, maka otomatis air akan mengalir dari pipa ini. Jadi ketika air sedang di backwash atau misalkan kita buka pipa pembuangan, maka otomatis air akan mengisi kembali. Untuk skimmer yang digunakan skimmer jenis floating ya. Jadi skimmer ini bisa naik turun
menyesuaikan dengan ketinggian air. Karena kolam ini outdoor dan permukaan air sedikit banyaknya pasti naik turun, jadi sengaja digunakan skimmer tipe floating. Air dari skimmer ini nanti menuju ke chamber 1 ya. Pipa yang ditanam berbentuk L, mengarah tegak lurus ke waterfall, kemudian berbelok dan keluar di chamber 1. Untuk bottom drain cukup 1, ukuran pipa 3 dim. Pipa ditanam sama seperti skimmer, berbentuk L menuju ke arah chamber 1. Untuk menentukan besaran pipa bottom drain itu tergantung pada pompanya ya, ada perhitungannya. Jika terlalu kecil, air bisa tekor di chamber. Jika terlalu besar, daya hisapnya tidak akan maksimal, sehingga kotoran pasti akan banyak yang melayang. Untuk aerasi, kolam ini menggunakan selang Uni-Ring, dibuat memanjang di bawah waterfall. Hal ini dimaksudkan supaya gelembung yang dihasilkan oleh aerasi tidak sampai menghalangi pemandangan kita ke kolam. Kemudian pada ruang waterfall ini ada ruang kosong yang digunakan untuk tempat aerator. Untuk aerator yang dipakai ini menggunakan Jebo P50 dengan kekuatan sekitar 45 liter per menit. Ini sudah cukup bagus untuk kedalaman 1,2 meter. Yang penting tidak dicabang ya. Untuk sebelahnya digunakan sebagai penampungan air yang menuju ke waterfall. Untuk air yang dikeluarkan oleh pompa ini dibagi kedua arah, yang satu ke waterfall, yang satu untuk arus yang ada di sebelah sini. Keran putih ini keran yang mengatur debit air yang keluar ke waterfall ya. Keran yang berwarna orange untuk mengatur debit air yang keluar ke arus ya. Keran ini maksudnya difungsikan untuk mengatur keluaran debit air supaya balance antara waterfall dengan arus. Karena pipa yang digunakan untuk arus itu sangat kecil, sekitar setengah dim paling. Jadi tentunya debit air yang ke arus harus lebih kecil dibanding kebutuhan air untuk masuk ke waterfall. Kolam ini baru running hampir memasuki 2 bulan ya. Pada saat awal running, ikan cuma diisi sekitar 2 ekor. Kemudian sekarang sudah mulai ditambah sampai 6-7 ekor. Dan fase air pun sudah mulai kembali jernih. Untuk treatment yang dilakukan hanya menambahkan bakteri starter setiap minggunya, 1 minggu 1 kali. Nah, jadi untuk peralatan dan kelengkapan yang ada di kolam ini sebetulnya tidak terlalu banyak, cukup simpel dan tidak terlalu ribet untuk maintenance-nya. Setelah 2 bulan dilakukan proses running, selama ini tidak ditemukan ada masalah apapun di kolam ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan pertemuan kali ini. Semoga menjadi referensi untuk yang ingin membuat kolam koi minimalis. Jika ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.